Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah menangkan kita menghadapi bisikan-bisikan setan. Amin ya rabbal alamin. Ada doanya tuh, diajarkan sama para ulama. Allahumma innaka sallatta alayna aduwan basiran bi'uyubina muttali'an ala awratina yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la nara. Allahumma fa'ayishu minna kama ayastahu min rahmatik, gannithu minna kama gannattahu min afwik, waba'id bainana wa bainahu kama ba'atta bainahu wa baina jannatik. Keburu? Enggak. Itu doa menjauhkan kita dari setan. Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran bi'uyubina. Ya Allah, engkau telah kuasakan kepada kami musuh. Basiran bi'uyubina, dia mengetahui aib-aib kami. Yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narah. Dia dan kelompoknya, yaitu setan-setan ini, bisa melihat kami ya Allah, sementara kami nggak bisa melihat dia. Allahumma fa'ishu minna kama ayastahu min rahmatik. Ya Allah, buat dia putus asa dari kami sebagaimana engkau telah buat dia putus asa dari rahmatmu. Gannithu minna kama qannattahu min afwik. Ya Allah, jadikan dia putus harapan dari kami, gak punya kesempatan kepada kami, sebagaimana engkau telah membuat dia tidak punya kesempatan terhadap ampunanmu. Ba'id baini wa bainah kama ba'atta bainahu wa baina jannatik. Jauhkan aku darinya ya Allah, sebagaimana engkau telah jauhkan dia dari surgamu. Doa minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Jadi kalau ada teman ngajakin belanja, kalau ada teman ngajakin gosip teman yang lain, Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran bi'uyubina muttali'an ala auratina. Ustazah nggak hafal, kalau gitu dipendekin aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dah gitu aja dah, ngajarin ibu-ibu mah. Betul ya. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, benci hanya boleh kepada syaitan. Cinta kepada siapa? Seharusnya rasa itu kamu persembahkan. Saya kasih tahu, kenapa di masa remaja orang mengalami masa jatuh cinta. Saat kamu berdebar-debar hati ketika melihatnya. Saat nafasmu menjadi tak teratur ketika kamu mendengar suaranya. Saat ketika bahkan tidak di hadapan dia, ngelihat apapun jadi terbarang-bayang dirinya. Ngelihat donat ingat dia, ngelihat jeruk ingat dia, melihat awan ingat dia, gitu kan. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita rasa jatuh cinta? Adalah karena
Allah hendak mengenalkan pada dirimu, Allah hendak memberitahu padamu, dek simak, anak-anakku simak, ketika kamu jatuh cinta adalah cara Allah mengenalkan dirimu, memberitahu padamu bahwa hatimu normal, hatimu bisa secinta itu. Tapi bukan buat kamu ikuti. Itu pelajaran buat kamu ambil. Itu adalah cara Allah memberikan ilmu kepadamu. Karenanya Allah juga sesudahnya akan mengenalkan kepadamu tentang patah hati. Sesudah jatuh cinta, nanti kamu akan kenal. Buat adik-adik nih, kalau buat emak-emak udah biasa. Sesudah jatuh cinta, berapa lama kemudian Allah akan mengenalkan kepadamu rasanya patah hati. Rasanya kecewa karena cinta. Kenapa? Karena Allah hendak membisikkan dalam dirimu, cintamu seharusnya bukan untuknya, melainkan untukku. Tiap kecewa, tiap patah hati, tiap hatimu merasa terluka, atau kamu merasa cintamu dihianati, itu adalah uluran tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah uluran tali yang Allah Subhanahu wa taala mengulurkannya kepadamu untuk menarikmu kembali kepadanya. Seolah Allah hendak berkata, lihatin, kalau cintamu sama manusia, manusia bisa meninggalkanmu. Sebab seharusnya cintamu adalah untukku. Seharusnya. Cintamu adalah untuk belajar semuanya, terus belajar, mulai menempuh jalan hidup yang sesungguhnya, meletakkan cinta kepada yang semestinya dicintai, bukan kepada yang selainnya. Cintai Allah. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai Allah, kata Nabi Muhammad, sebab Allah telah memberikan kepadamu berbagai kenikmatan dalam hidup. Cintai aku karena cintamu kepada Allah, dan cintai keluargaku karena cintamu kepadaku. Maka kalau saya ditanya, kenapa kita harus mempersembahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, kebutuhan, kehidupan, keperluan selama ini kepadamu. Bu, kalau ada orang tiap pagi kerjaannya datang ke rumahmu, langsung ke dapur, dia bilang, hari ini apa yang diperlukan?
Cabai habis ya, bawang habis. Oh gas habis juga. Apalagi ini yang habis? Minyak goreng. Apalagi yang habis? Hari itu dia bawain belanjaan. Besoknya lagi dia datang lagi. Oh, apa sekarang yang habis hari ini? Dia bawain lagi. Beras hari ini habis ya, dibawakan. Besoknya lagi dibawakan, besoknya lagi dibawakan. Bahkan misalnya dia datang, nih kayaknya kompor kamu udah rusak, udah mulai nggak bagus, digantikan buat kamu kompornya yang lebih bagus. Nih kayaknya kulkas nih udah nggak dingin ya, besoknya lagi digantiin kulkas yang dingin. Secara otomatis nggak mungkin kamu nggak sayang, nggak cinta sama orang tersebut, betul? Pasti kamu akan cinta sama orang tersebut. Pasti nggak bisa nggak cinta sama orang itu. Ya gimana enggak? Semua kebutuhan kamu dia penuhi. Bu, yang membuatmu tertidur di waktu malam adalah Allah. Yang membangunkanmu di waktu pagi adalah Allah. Yang membuat matamu bisa melihat adalah Allah. Yang menggerakkan jari jemarimu adalah Allah. Yang menghembuskan nafas dalam dirimu adalah Allah. Yang membuat bahkan kulitmu, pori-porimu dapat bernafas, memanjangkan rambutmu, memanjangkan kulitmu, memanjangkan kukumu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mencernakan makanan yang masuk dalam perutmu, kemudian menyaringnya, menjadikannya sebagian menjadi darah, menjadikannya sebagian menjadi nanah, kemudian mengeluarkan darinya ampas-ampasnya menjadi kotoran, kotoran-kotoran yang cairan menjadi air seni. Kemudian mengeluarkannya dengan cara yang paling mudah adalah Allah. Kamu bahkan tidak bisa bernafas kecuali dengan hembusan darinya. Kamu bahkan tidak bisa makan kecuali dengan tangan darinya, mulut darinya, gigi darinya, lidah darinya, ludah darinya, kerongkongan darinya. Kamu bahkan gak bisa makan kecuali dengan rejeki darinya juga. Dan sesudah makan, Allah berikan kepadamu minum darinya juga. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bagaimana mungkin kamu tidak mencintainya? Setiap orang semestinya cinta kepada Allah, kecuali jika dia tidak mengerti, tidak menyadari, atau tidak peduli. Semoga kita tidak menjadi hamba yang seperti itu. Manusia yang paling cinta sama Allah namanya Sayyiduna Muhammad. Baginda kita paling cinta. Setiap pagi beliau datang ke rumah istrinya kemudian bertanya, "Halakum min ghadah?" Apakah kalian punya makanan hari ini? Tanya, karena enggak selalu punya. Nabi enggak tanya sama istrinya, "Suguhin makanan buat saya," enggak gitu. "Halakum min ghadah," kata Nabi. Kalau istrinya bilang, "Bala ya Rasulullah," ada wahai Rasul, kata Nabi, boleh dihidangkan. Tapi kalau dibilang enggak ada wahai Rasulullah,
Nabi Muhammad akan berkata, idzan nahnu shaimin. Kalau kita puasa aja ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam fikih bahwa puasa sunnah itu enggak harus niat dari malam. Cukup niatnya ketika sebelum duhur udah cukup. Tapi kalau lepas duhur enggak bisa, enggak cukup. Jadi kalau misalnya ada orang habis sholat subuh dia tidur, bangun-bangun jam 3 sore, terus dia pikir, tanggung ya, maghrib tinggal 3 jam, puasa nggak sah puasanya karena niatnya dia laksanakan sesudah duhur. Tapi sebelum duhur boleh, karena Nabi Muhammad seperti itu. Seringkali puasa sunnahnya nggak niat dari malam, tapi begitu tahu bahwa nggak punya makanan, baru Nabi Muhammad berpuasa dan mengajak keluarganya untuk berpuasa. Idzan nahnu shaimin, kata Nabi. Kalau gitu kita puasa aja. Satu hari Nabi Muhammad bilang sama istrinya, halakum min ghada, kita punya makanan hari ini? Ada Rasulullah, kita punya roti. Roti itu kalau di Arab kayak nasi gitu. Habis suguhin roti, kering ya, rotinya keras. Karena memang hanya terdiri dari gandum yang ditumbuk kemudian dibakar. Diadonin kemudian dibakar. Gak pakai apa-apa, memang kayak nasi gitu. Perlu lauk. Nabi tanya lagi, halakum min idam, apakah kalian punya lauk hari ini? Wah, nggak ada Rasul illal khal, kecuali cuka. Nabi Muhammad bilang, ahdiru, ya udah deh suguin cukanya. Suguin cukanya. Nabi ambil roti dimakan pakai cuka, dicelup cuka kemudian dimakan. Istrinya aja yang nyuguhin nggak pernah tahu rasanya. Istrinya ngeliatin aja. Subhanallah. Hati yang penuh cinta ini ketika memakan makanan yang sebenarnya rasanya kurang enak pastinya, roti kering cocol cuka, itu udah gak enak pasti. Tapi hatinya Nabi Muhammad, hati yang penuh cinta, melihat rezeki bukan kepada rezekinya, tapi melihat kepada Razzaq, siapa yang memberikan rezeki tersebut. Nabi hatinya selalu tersambung dengan Allah. Karenanya ambil roti yang kebayang Allah telah memberikan kepadaku rezeki hari ini. Cocol cuka, ya Allah makasih. Makan sambil ingat Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sampai sesudah beliau selesai memakannya, istrinya nanya, gimana rasanya wahai Rasul? Nabi Muhammad pun menjawab, sembari tersenyum. Jawaban dari hati yang penuh cinta kepada yang memberi rezeki, yang memberi makanan. Beliau menjawab, ni'mal idamul khal. Saya baru tahu ternyata lauk paling enak adalah cuka. Ternyata lauk paling enak adalah cuka. Saudaraku sekalian saya muliakan, sebab Nabi ketika makan nggak lihat makanannya, tapi lihat siapa yang memberinya makan. Para istri dikasih sama suaminya berapapun, ingat, pemberi sejati bukan suamimu. Suamimu hanyalah kepanjangan tangan. Pemberi yang sejati, al-mu'ti,
Sang pemberi itu hanya satu. Yang ngasih kepadamu rezeki hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Maka kalau kamu ngomel-ngomel sama suami, kalau kamu marah-marah sama dia, kalau kamu terus-terusan menuntut dia untuk memberi lebih daripada apa yang selama ini dia beri, artinya kamu sedang tidak terima dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Artinya kamu sedang kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mensyukuri nikmat yang khawatirnya malah akan semakin sedikit rezeki yang Allah bagi padamu. Sebab katanya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukuri niscaya aku tambahi. Kalau kamu ingkari, kufur terhadap nikmat, maka niscaya azabku sangat pedih. Dan bagian dari azab tersebut adalah dicabutnya kenikmatan yang sebelumnya Allah berikan padamu. Makanya kamu lihat, yang miskin tambah miskin, yang susah tambah susah. Kenapa begitu? Ngomel mulu, protes mulu. Dikasih sama suaminya, maaf ya hari ini rezekinya cuman segitu. Kamu tuh suami cap apa sih? Saya nggak usah lah diajakin ke luar negeri, diajakin jalan-jalan ke kebun raya gitu, atau ke mall. Masya Allah, Masya Allah. Jangan tidak mensyukuri nikmat itu menjadi penyebab Allah memberikan azab kepadamu. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada hati kita rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri Allah. Sebab Allah memberikan kepadamu berbagai macam kenikmatan. Dan Allah tuh, Ustazah masalahnya Ustazah, saya tuh seringan dikasih Allah tuh yang gak enak gitu Ustazah. Masa sih? Iya Ustazah, enggak. Kamu aja yang lupa ngitung yang enak-enak, pas giliran yang gak enak baru kamu hitung. Makanya jadi berasanya kayak banyak yang gak enaknya. Padahal kalau kamu lagi sakit perut, mata kamu nggak sakit, kepala kamu nggak sakit, hidung kamu nggak sakit, mulut kamu nggak sakit, kaki kamu nggak sakit, yang lain-lain nggak sakit, cuman yang itu aja yang lagi dikasih sakit sama Allah SWT. Kamu aja yang berasa kayaknya sakit terus-terusan gitu, padahal nggak gitu, nggak gitu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tak akan pernah mampu menghitungnya. Cuman masalahnya kita suka nggak nganggep nikmat, begitu dapat susah baru kita anggap, akhirnya jadi yang kelihatan cuman susahnya itu aja. Padahal Allah memberikan kepadamu kenikmatan yang bertubi-tubi. Coba lihat dirimu itu, coba lihat dirimu itu. Saudaraku sekalian saya muliakan, badan yang sehat, keluarga yang ada, semuanya kenikmatan. Kamu hari ini bisa duduk di masjid ini, mendengarkan saya, melihat saya, biasanya cuma bisa dengerin dari YouTube. Nikmat apa enggak nikmat? Nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebagian manusia dibiarkan Allah terjatuh dalam maksiat. Sebab sebagian orang saat ini
Allah biarkan berada dalam jalan dosa. Tapi kamu dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk hadir duduk di tempat yang mulia, melaksanakan pekerjaan yang mulia, menuntut ilmu agama, mendengarkan tentang Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau kamu hitung-hitung, dari sekian miliar manusia, Allah memilihmu menjadi hambanya. Saya sih kalau ingat ini GR saya. Besar hati saya. Hal ini. Teman saya cerita, dia tinggal di negeri barat. Dia bilang, saya ingat satu hari saya ada di jalanan kota yang sangat padat. Saya lagi jalan di situ, terus saya liatin orang-orang. Di antara mereka yang berlalu lalang ini, ada yang sibuk memikirkan pekerjaannya, ada yang sibuk memikirkan pasangannya, suami atau istrinya atau pacarnya gitu. Di antara mereka ini, ada yang lagi memikirkan pakaiannya, memikirkan pengen beli ini, pengen beli itu. Di antara mereka yang lalu lalang di jalanan tersebut, ada yang sedang memikirkan dosa, ada yang sedang memikirkan kesehatannya, ada yang sedang memikirkan tubuhnya, ada yang sedang memikirkan, saya mau operasi plastik untuk nambahin mancung hidung saya. Dia bilang, saya jalan, saya liatin orang-orang. Kemudian saya berpikir, ya Allah, semuanya memikirkan makhluk, sementara saya diperkenankan Allah untuk berjalan di atas buminya, sedangkan saya mengingat penciptanya. Mereka semua mikirin orang, mikirin pakaian, mikirin urusan pekerjaan, mikirin rumah, mikirin ini, mikirin itu. Yang menciptakan semua itu, saya berjalan sambil Allah, Allah, Allah. Dia cerita pada saya, saat saya menyadarinya, saya pun berjalan dengan membusungkan dada. Seraya mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, Engkau Tuhanku, aku